terakhir itu benar-benar tanggal 28 Februari, dan saya pun menguatkan niat di hari itu benar-benar untuk kayak, ya Allah, ini udah benar-benar akhir Februari, kuatin hamba, kuatkan Rara juga untuk benar-benar lepas, karena kami ingin mengikuti perintah Engkau, kami juga ingin belajar untuk benar-benar taat sama Engkau gitu. Terus sering juga dibacain Raranya itu sering dibacain surat yang ayat menyapi. Ayat menyapi itu yang ayat Al-Baqarah ayat 233 gitu. Ya meskipun dia nggak ngerti kan Arabnya apa, tapi kita bacain beberapa kali setiap habis maghrib sebelum tidur tuh dibacain artinya, ya walau alam ya ngerti atau enggak, yang penting dibacain aja gitu, katanya gitu. Terus dikomunikasikan juga gitu, Rara yang kuat ya, Rara yang sabar ya, nanannya harus selesai karena ini perintah Allah. Jadi aku sedih, sedih gitu, sempat sedih juga karena ya emang rasa itu kayak ngelepas anak gitu, kayak yang biasa kita kasih ke dia gitu, terus dianya nggak nenen lagi gitu. Ada rasa sedih bener nih bun. Gak tau ya, kalau aku sih sedih gitu, karena bukan hanya tentang dia udah nggak mimi, bukan tentang dia makan minumnya, tapi tentang kelekatan kitanya gitu kan. Kalau dia nangis biasanya dia mimi terus kerasa gitu kayak tenang. Sekarang kalau dia nangis ya aku peluk gitu. Rara tetap masih bisa Oma peluk kok, meskipun gak nenen, Rara tetap gak akan kehilangan Oma gitu, mesti tetap masih bisa Oma dekat, kita bisa main-main gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, Rara masih bisa pegang-pegang gitu ya. Dan akhirnya sekarang sih kalau tiap mau tidur dia baru megang-megang aja gitu, kayak megang udah gitu, udah dia berbalik badan tidur gitu. Jadi kayak cuman syarat aja gitu. Tapi alhamdulillah ya udah sering bisa tidur sendiri ya Rara ya. Kayak tadi juga cuman lagi duduk di pangkuan Oma terus tidur gitu ya. Apa? Bah, itu lihat ada kamera gerak. Bah, jadi alhamdulillah pokoknya yang terpenting adalah ketika kita ketika kita menyapi anak itu dengan iman dan cinta, kita usahakan untuk selalu sounding dia dengan menyebut nama Allah, ini perintah Allah, nggak ditakut-takutin dengan mimi ya, ini mah cuma pengen kenapa ngapain, itu kan udah nggak mimi itu kan. Adalah dikit-dikit kayak gini kalau bangun tidur, ini kan mau tidur siang ya, jadi rewel, cuman pegang-pegang aja ya. Ya udah, kita tidur siang dulu ya. Rara mau tidur siang dulu, sini peluk. Nah, biasanya Rara kan dibacain buku. Kadang Rara juga dibacain buku gitu kan. Memang kalau buat tidur dia dibacain buku dulu, contohnya buku ini gitu. Terus dia lihat-lihat ekspresinya gitu. Terus saya baca-bacain sambil ketawa-ketawa, sambil berekspresi biar dia seneng dan dia ketawa-ketawa. Terus biasanya habis itu dia ngantuk tidur gitu. Terus dikasih minum susu pakai botol, bukan pakai dot ya, karena takutnya nanti kalau pakai dot malah menyapi dengan dot lagi gitu. Tapi sekali-sekali sih saya pakai dot, cuman enggak yang diseringin, jadi diganti-ganti biar dia taunya itu kalau minum tuh bukan hanya dari dot, jadi dari cangkir, dari gelas biasa, dari dot, terus atau enggak pakai tempat minum yang ada strawnya, yang tengahnya itu ada bandolannya itu loh, yang dari merek Baby Tit dari merek Baby Safe gitu ya. Atau enggak minum pakai cangkir yang ada bolongan 3-nya itu loh, yang pakai corongnya itu. Gitu bunda-bunda. Nah, semangat ya buat bunda-bunda. Yang pasti yang paling ampuh tuh memang bener niat kita, keikhlasan kita, terus minta terus pertolongan sama Allah. Minta dikuatkan sama Allah untuk anaknya sabar, anaknya ikhlas, dan kitanya juga ikhlas untuk melepas ASI ini karena Allah. Dan kalau bunda-bunda mulai sakit nih, maaf ya, mulai sakit
PD-nya membengkak kan, karena dia udah nggak dimimiin lagi kan, sedangkan ASI masih berproduksi. Nah, kalau saya sih dapat ilmunya ya, dapat ilmu dari beberapa pakar sih. Saya lihat katanya boleh dikompres pakai air dingin, pakai kol dingin, dan saya pernah nyobain dan emang enak ya rasanya mungkin itu. Tapi untuk orang-orang yang memang masih menyusui, masih tis gitu kan, jadi nanti ASINya malah jadi bagus lagi kan, lancar. Nah kalau saya kan untuk memberhentikan si ASINya kan, biar nggak berproduksi lagi, nanti malah terproduksi lagi. Katanya sih pakai air hangat aja gitu. Saya coba pakai air hangat. Akhirnya pakai air hangat juga ya tidak terlalu mengurangi sih, tapi ya mungkin maksudnya tidak mengurangi pembengkakannya ya, tapi mengurangi rasa sakitnya aja. Akhirnya yang terakhir lagi saya tanya ke beberapa teman saya yang bidan dan juga ke grup Kolwap yang ada bidannya. Beliau bilang di itu pakai kemben, jadi badan kitanya, si PD kitanya juga diikat sama kemben gitu. Memang sih awalnya kayak rasanya sakit, tapi malah sebenarnya lebih enak ketika ketika dikembenin, jadi kayak ketahan. Kalau misalnya nggak ketahan, ketika kita jalan dikit aja tuh rasanya kayak ada deng sakit gitu deh. Ya mungkin yang bunda-bunda yang merasakan tahu ya rasanya gimana kalau tersentuh aja atau gerak dikit aja, kalau itu lagi sakit tuh ikutan sakit gitu. Tapi kalau misalnya dikembenin malah kan kayak ada disanggah gitu, kayak ditahan gitu, ditahan si PD kitanya untuk nggak terlalu kesakitan gitu. Dan alhamdulillah prosesnya saya seminggu seminggu si PD-nya tuh dari bengkak menjadi nggak bengkak. Alhamdulillah sekarang saya sudah nggak bengkak nih, tepat banget kemarin seminggu, pokoknya seminggu saya udah nggak bengkak lagi. Dan emang awalnya juga saya ikutin cara yang katanya disedot dulu sedikit-sedikit gitu, dikeluarin dikit-dikit biar nanti pelan-pelan dia kan berproduksinya sedikit-sedikit, karena ya dia membaca untuk, karena si PD kita itu membaca gitu, kok saya disedotnya dikit-dikit ya udah produksinya dikit-dikit aja kayak gitu. Nah saya juga awalnya gitu, cuman saya dibarengi dengan itu yang dikembenin. Akhirnya alhamdulillah udah nggak ada lagi bengkak-bengkaknya. Nah, jadi cerita menyapih dari kita sekian dulu ya bunda-bunda. Semangat buat para bunda yang sedang menyapih anaknya. Yang sedang menyapih anaknya, semoga segera berhasil menyapihnya. Dan ingat, menyapih itu bukan tentang balapan, bukan tentang perlombaan, tapi menyapih itu adalah proses kita belajar ikhlas, proses kita mendewasakan anak untuk mengikuti perintah Allah. Jadi untuk bunda-bunda yang belum berhasil, jangan terlalu membandingkan diri sendiri dan orang lain, karena itu malah membuat kita menjadi semakin stres, membuat kita menjadi tidak kurang bersyukurlah dengan proses kita. Tapi kita harus ikhlas, kita tenangkan hati kita kuatkan diri kita, minta pertolongan sama Allah, minta dikuatkan sama Allah supaya prosesnya segera berhasil. Gitu ya bunda-bunda. Semoga sedikit sharing dari saya bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.